Pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara bongkar pasang AC dan komponen-komponen atau peralatan yang akan digunakan. Peralatan yang akan digunakan yaitu 1. Peralatan cuci AC, jet jump atau mesin steam bertekanan untuk mencuci unit AC indoor atau evaporator dan outdoor kondensor. Plastik stem AC atau plastik core untuk melindungi atau mengalirkan bekas air cucian unit AC yang kotor. Kemudian ember atau bak air untuk menampung air bekas cucian AC. Dan yang kedua adalah termometer untuk mengukur suhu. Dan yang ketiga adalah gauge manifold yang digunakan untuk mengukur tekanan refrigeran atau freon dalam sistem pendingin AC dan refrigerator atau kulkas atau freezer baik pada saat pengisian maupun pada saat beroperasi. Dan yang keempat, cermin atau dental mirror dan magnet set. Fungsi cermin pada servis mesin pendingin AC, refrigerator untuk memeriksa hasil penggelasan pipa atau mencari kebocoran pada tempat yang sukar dilihat. Yang kelima, tang ampere untuk mengukur besarnya arus dan tegangan pada kompresor AC, kulkas atau freezer. 6. Pompa vakum. Pompa vakum diperlukan untuk mengosongkan refrigeran dari sistem pendingin sehingga dapat menghilangkan gas-gas yang tidak terkondensasi seperti udara dan uap air. Yang ketujuh, alat pendeteksi kebocoran. Deteksi kebocoran dapat dilakukan dengan menggunakan pendeteksi refrigeran elektronik atau leak detector, atau bila tidak mempunyai alat pendeteksi kebocoran freon, bisa dilakukan dengan cara konvensional yaitu dengan media gas, nitrogen, dan air sabun. 8. Las atau brander. Fungsi untuk menambal, menyambung, atau melepas sambungan pipa pada sistem pendingin AC dan refrigerator. Yang ke-9, refrigeran atau freon. Pada AC split menggunakan refrigeran R22, sedangkan kulkas atau freezer menggunakan refrigeran R134A. Pemotong pipa atau tubing cutter. Alat pemotong pipa ada dua macam, yaitu tubing cutter dan head saw atau gergaji. Tubing cutter yang berubah fungsinya jika cutting wheel pada alat tersebut ditukar dengan roda penekan yang tumpul. Fungsinya untuk menekan pipa tembaga hingga sebagian dari pipa tersebut diameternya menjadi kecil hingga dapat disambung dengan pipa yang lebih kecil diameternya. 11. Flaring tool atau pengembang pipa dan swagging tool pembesar pipa. Flaring tool fungsinya untuk mengembangkan ujung pipa agar dapat disambung dengan sambungan berulir atau flare fitting. Swagging tool atau pipa pembesar fungsinya untuk membesarkan ujung pipa agar dua pipa yang sama diameternya dapat disambungkan dengan solder timah, las perak atau las tembaga. Ke-12, pembengkok pipa atau bending tool. Berfungsi untuk membengkokkan pipa AC agar tidak gepek atau rusak. 13. Pembuntu pipa atau pitch of clear. Berfungsi untuk mengecat pipa pada mesin pendingin agar buntu tetapi tidak boleh bocor atau patah. 14. Alat-alat umum atau kunci-kunci atau fletches, yaitu tespen, tang kombinasi, kunci pas 12-13 untuk pemasangan dynamo, bracket outdoor, kunci 8 untuk membuka tutup kompresor, ratchet wrenches, push on chisel set, kunci pipa, palu perak dan push set, kunci flare nut, wire stripper and cutter, kunci katup servis, sambungan kunci katup servis, kunci shock, dan lain-lain. Dan yang ke-15 ada mesin recovery, cycle, and racing pada mesin 3R. Mempunyai 3 fungsi, yaitu mengeluarkan dan menangkap refrigeran, mendaur ulang refrigeran yang ditangkap dengan cara memisahkan dari pelumas dan menyaring kotoran padat,
dan mengisikan kembali refrigeran yang ditampung dalam satu mesin agar tidak ada refrigeran yang terlepas ke atmosfer sebagai akibat adanya pengganti selang pada setiap proses. Dan saat ini kita akan lanjut pada cara membongkar AC split tanpa harus membuang freon, yaitu operasikan AC split. Tunggu sampai indoor memberikan suplai listrik sebagai outdoor unit. Setelah outdoor unit dapat beroperasi, pasang selang manifold yang berwarna biru pada pentil pengisian freon, lalu buka mur penutup keran valve yang berukuran 1/4 dan 3/8 AC split ukuran 0,5 pk sampai 1 pk. Setelah mur keran valve terbuka, ambil sebuah kunci L yang ukurannya sama dengan lubang kunci L yang berada pada keran valve. Putar ke kanan sampai habis keran valve yang berukuran 1/4 dengan kunci L sambil melihat jarum manifold tekanan rendah sampai posisi jarum manifold menyentuh angka 30 atau vakum di bawah angka 0 PSI. Setelah jarum manifold tekanan rendah menyentuh angka 30, tutup keran valve ukuran 3/8 dengan kunci L ke arah kanan sampai habis, lalu matikan AC split segera. Jangan terlalu lama. Setelah AC split dimatikan, cabut steker dari aliran listrik. Bila tidak menggunakan steker, berarti Anda harus melepaskan kabel power supply dari aliran listrik. Bila Anda belum terbiasa memutuskan aliran listrik pada kabel power supply, saya sarankan matikan MCB pada box pembagian listrik atau pada meteran listrik agar Anda tidak tersengat aliran listrik pada saat melepaskan sambungan kabel power supply. Setelah tidak ada aliran listrik yang mengalir pada AC split, Anda melepaskan sambungan kabel dan nempel pada indoor dan outdoor. Setelah sambungan nempel indoor dan outdoor terlepas, pasang kembali mur penutup keran, nempel dan tutup keran valve dengan solusi agar kotoran tidak dapat masuk. Memasang bracket indoor dapat Anda lakukan dengan memasukkannya dengan paku beton atau mengembornya bila ingin menggunakan visor, dan posisikan bracket indoor dengan water pass agar tidak miring ke kanan atau ke kiri. Setelah bracket indoor terpasang, pada bagian mana drap nempel atau pipa AC yang keluar pada indoor akan diposisikan. Bila pada bagian kanan bawah dari bracket indoor, Anda harus membuat lubang dan membengkokkan temboknya yang diameter bobokannya sesuai dengan selang pembuang air dan pipa AC yang keluar dari unit indoor. Bila Anda tidak ingin membobok tembok pada membobok, Anda dapat mengeluarkan rat nempel atau pipa AC yang keluar dari indoor melalui sisi kanan atau sisi kiri dari indoor yang sudah disediakan. Setelah breaker indoor terpasang dan bobokannya sudah siap, pasang indoor unit pada bracket dan posisikan rat nempel atau pipa AC yang keluar dari indoor pada lubang bobokan tembok. Setelah indoor terlepas dari bracket, dorong ke atas dan tarik ke bawah agar indoor terkunci dari bracket. Setelah pemasangan indoor telah selesai dilakukan, beralih ke tahap pemasangan pipa instalasi AC. Pipa instalasi AC terbuat dari tembaga yang lentur dan mudah dibentuk dalam pelaksanaan pemasangannya. Hati-hati jangan sampai ada instalasi pipa yang tertekuk atau penyok karena dapat menghambat sirkulasi freon yang dapat menyebabkan AC tidak mau dingin atau bekerja secara normal. Pada instalasi AC harus disesuaikan dengan kapasitas AC atau PK-nya. Bila Anda 1 PK, 0,75 PK atau 0,50 PK, berarti harus menggunakan pipa instalasi AC yang berukuran 1/4 dan 3/8. Semakin besar kapasitas AC, semakin besar pula ukuran instalasi pipa AC yang digunakan. Kemudian, buka 2 buah mur nempel yang berada pada pipa di indoor unit dengan menggunakan 2 buah kunci Inggris. Masukkan nempel 3/8 pada pipa instalasi AC yang berukuran 3/8, lalu lihat pada ujung pipa instalasi AC.
apakah pada diameter pipanya terpotong dengan rata. Bila tidak rata, lakukan pemotongan dengan pemotongan pipa. Setelah pipa AC terpotong dengan rata, masukkan pipa instalasi AC pada lubang penjepit flare nut yang berukuran sama dengan pipa AC yang akan kita flaring. Ketinggian pipa yang keluar dari panjang daripada ujung bibir flaring kira-kira 0,2 cm. Setelah pipa instalasi AC berada tepat pada lubang penjepit flaring, pasang pemutar flaring dengan mata flaring yang terbentuk kerucut dan penjepit flaring. Lalu putar sampai mengenai pipa instalasi AC agar bisa mengembang. Lakukan hal yang sama pada instalasi yang berukuran 1/4. Setelah selesai melakukan pengembangan pada pipa instalasi AC dengan flaring, pasang pipa instalasi AC yang sudah dipasang nipple ke drat nipple pipa AC yang keluar dari indoor unit dan disesuaikan. Ukuran pipa instalasi AC 3/8 ke 3/8 pada drat nipple indoor unit dan ukuran pipa instalasi AC 1/4 ke 1/4 pada drat nipple indoor unit. Kencangkan mur nipple kedua-duanya dengan menggunakan 2 buah kunci Inggris agar tidak terjadi ruang kebocoran freon. Setelah dikencangkan mur nipple-nya tutup dengan pembungkus pipa atau Hamaflex. Kemudian lilitkan solasi untuk merapatkan pembungkus pipa agar tidak terjadi kondensasi. Setelah selesai melakukan pemasangan nipple pipa instalasi AC pada drat nipple indoor unit atau posisi instalasi pipa AC agar kelihatan rapi. Selanjutnya, pemasangan kabel power untuk suplai listrik ke bagian unit outdoor, yaitu buka tutup indoor unit. Kemudian lihat pada bagian komponen PCB yang terdapat terminal untuk pemasangan kabel power ke bagian outdoor unit. Biasanya di situ tertulis 1 dan 2 dan NL. Untuk kabelnya, pergunakan sesuai ukuran PKAC. Biasanya standar dari pabrik adalah ukuran 3x2,5 untuk ukuran AC 1 PK. Masukkan kabel untuk power outdoor unit melalui lubang bobokan pipa AC dan pasang kabel pada terminal yang berada di bagian power komponen PCB. Kabel warna hitam pada terminal nomor 1, kabel warna biru pada terminal nomor 2, dan kabel warna kuning pada ground. Kencangkan dengan menggunakan obeng kembang. Setelah selesai melakukan pemasangan kabel power untuk outdoor unit, kita ke tahap pemasangan instalasi pipa AC pada outdoor unit. Yang harus dilakukan pada tahap ini sesama dengan apa yang dilakukan pada tahap pemasangan instalasi pipa AC pada indoor unit. Untuk pemasangan kabel power outdoor unit, buka tutup power supply outdoor yang berada di atas keran valve setelah selesai melakukan pemasangan instalasi pada pipa AC dan pemasangan kabel power supply unit outdoor. Tahap berikutnya adalah pengecekan kebocoran di antara 4 buah kembang nipple yang baru kita buat, yaitu 2 kembang nipple pada indoor dan 2 kembang nipple pada outdoor. Caranya adalah sebagai berikut. Pasang selang manifold berwarna biru pada pentil pengisian freon, lalu pasang selang berwarna kuning pada mesin vakum. Lalu lakukan pemvakuman agar tidak terdapat udara di dalam evaporator dan pipa instalasi AC. Vakum yang baik harus mencapai 30. Bila telah selesai divakum, jarum pada manifold bergerak ke atas. Berarti ada ruang kebocoran freon. Maka lakukanlah pemeriksaan kebocoran dengan kuas yang diberi air sabun pada kembang nipple yang berada pada indoor dan outdoor. Biasanya ruang kebocoran terjadi karena kembang nipple pecah dan mur nipple kendor atau tidak dikencangkan. Lakukan flaring ulang pada kembang nipple yang pecah atau kencangkan kembali mur nipple yang kendor. Bila jarum pada manifold tidak bergerak atau tetap pada angka 30, berarti tidak terdapat ruang kebocoran. Lalu buka mur penutup keran nipple 1/4 dan yang 3/8 dengan menggunakan kunci L. Buka sampai kedua keran nipple terbuka penuh.
Bila sudah membuka keran nipple, tahap selanjutnya adalah menyambungkan aliran listrik pada kabel power supply yang berada pada unit indoor. Ingat, kabel power yang berwarna coklat harus di posisi plus agar sewaktu AC tidak dioperasikan, di bagian outdoor tidak tersambung langsung dengan aliran listrik atau setelah penyambungan power supply selesai. Tahap selanjutnya adalah penyambungan aliran listrik pada kabel power supply yang berada di indoor unit. Dan bila sudah melakukan penyambungan listrik pada kabel power supply yang berada pada indoor unit, barulah AC Anda dioperasikan. Dan bongkar pasang AC telah selesai.